Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bisyukrihi tatanazzalur ruhamat. Salatu wassalamu ala asyrafil bariyat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dawil fudalat, amma ba'd. Yang saya hormati PJ Bupati Kabupaten Tegal, yang saya hormati Sekretaris Daerah, dan yang saya hormati semua dari keluarga besar pemerintah Kabupaten Tegal, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan dalam satu tempat, dalam satu tujuan, thalabi mardatillah, mengharap ridho Allah melalui aktivitas kegiatan yang mudah-mudahan pagi hari ini bisa kita sekalian menjalankannya dengan baik dan di dalamnya ada nilai-nilai ibadah. Karena segala sesuatu tergantung kepada niat. Apabila niatnya baik, secara otomatis yang didapat baik. Tapi apabila niatnya tidak baik, maka konsekuensinya juga mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di dalam beraktivitas, menjalankan tugas, menjalankan amanat, betul-betul bisa didasari dengan niat yang baik. Sehingga akan ada kemanfaatan bukan hanya di dunia, tapi berkesinambungan hattal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat kasih sayang kepada umatnya. Beliau selalu memberikan yang termudah kepada umat. Dan bahkan beliau tidak menekankan umat harus melakukan dengan ini dan itu. Semua didasari atas qadrat tokoh. Disesuaikan dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada di dalam syariat suatu perintah yang betul-betul memberatkan kepada umat. Kalau itu seandainya terjadi, maka kemungkinan besar merupakan suatu hal yang sangat keliru di dalam memahami apa sebenarnya syariat yang ada di dalam Islam. Syariat Islam memberikan suatu kemudahan kepada umat di dalam segala hal. Sebagai satu contoh, wajiban yang harus kita lakukan yaitu salat 5 waktu. Di sana ada perintah untuk dilakukan dengan qiyam, berdiri. Tapi ketika ma'dzuran, ada suatu hal, ketidakmampuan di dalam berdiri, maka agama memberikan toleran. Silahkan salat bil qu'ud, dengan duduk. Bahkan kalau seandainya sholat dengan duduk pun tidak mampu, agama memberikan kemudahan. Silahkan untuk melakukan sholat walaupun dengan berbaring. Sampai kepada tahap yang terakhir, tingkatan yang terakhir. Kalau seandainya gerak-gerak di dalam sholat sudah tidak bisa kita lakukan, karena faktor ma'dzuran, suatu udzur, maka sholli walau bil isyarah. Salat
walaupun dengan isyarah. Ijra'ul arkan fil qalbi, melakukan rukun-rukun sholat di dalam hati, dan gerakan-gerakannya cukup dilakukan bil isyarah, imma bil jafni wa imma bil unmulah. Bisa dengan kedepan mata, ketika ruku kita kedep, ketika iktidal kita kedep, ketika kita sujud kita kedep. Karena memang tubuh tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan-gerakan sholat. Ini satu contoh bahwa di dalam Islam tidak ada sesuatu yang sifatnya memberatkan kepada umat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah di dalam memberikan segala sesuatu kepada hambanya tidak selamanya sesuai dengan yang diinginkan oleh hambanya. Terkadang Allah memberikan sesuatu yang justru itu malah kebalikan dari yang diinginkan oleh hamba. Semisal kita menginginkan adanya suatu keberhasilan di dalam usaha. Kita sudah melakukan langkah-langkah untuk menuju kepada suatu keberhasilan. Tapi pada kenyataannya Allah justru memberikan suatu kegagalan pada kita. Tidak berhasilnya kita di dalam berusaha, tapi malah disuguhkannya sesuatu yang barangkali itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini semua adalah merupakan sesuatu yang terbaik. Kita diajak untuk memandang bukan dengan kacamata zahir. Sebab ketika kita memandangnya dengan kacamata zahir, barangkali di sana akan muncul kekecewaan, akan muncul keputusasaan, akan muncul adanya ketidaksemangatan karena gagalnya apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita pandangan yang sebenarnya, kita lirik dengan mata hati yang jernih, maka di sana kita akan sadar bahwa semua yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Semua yang disuguhkan oleh Allah itu adalah yang termulia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam sebuah kitabnya. Beliau mengatakan bahwa mata a'taka azhadaka birrahu. Mata a'taka azhadaka birrahu. Ketika Allah memberikan kepada hambanya sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, yang dimaksud dengan keinginan hambanya, itu sebenarnya Allah sedang menunjukkan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Itu sebenarnya sedang menunjukkan kebaikan yang disuguhkan oleh Allah. Dan hendaknya sebagai hamba harus betul-betul menerimanya dengan kata syukur. Karena keinginannya dikabulkan oleh Allah. Dan ketentuan Allah sesuai dengan keinginan hambanya. Sehingga wujud. Di sana ada 3 perintah. Ketika keinginan kita ini berhasil, maka ada perintah 3 yang harus kita jalani. Yang pertama, sebisa mungkin lisan kita untuk menuturkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalimat alhamdulillah terucap dari lisan. Dan yang kedua, sebisa mungkin hati kita ini meyakini bahwa apa yang kita dapat ini betul-betul murni dari Allah. Apa yang kita peroleh
ini betul-betul murni dari Allah. Terkadang manusia karena berhasil memunculkan kesombongan, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan keberhasilannya ini adalah atas jerih payah sendiri. Seakan keberhasilannya ini adalah atas perjuangan sendiri, bukan dari siapa-siapa. Ini adalah sifat kesombongan yang memang harus untuk disingkirkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang ketiga, kita harus bisa memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah untuk hal kebaikan. Jangan sampai setelah keinginannya diijabah oleh Allah, justru malah digunakan untuk maksiat kepada Allah. Jangan sampai apa yang telah disuguhkan oleh Allah dan itu kebetulan sesuai dengan keinginannya, justru dilakukan untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Karena itu sama sekali tidak menghargai dan tidak mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketiga hal ini tidak dilakukan, maka inna adzabi lasyadid. Allah sudah menyiapkan tempat yang sangat pantas diberikan kepada hamba-hamba yang tidak mau bersyukur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang kedua, Ibnu Athaillah mengatakan, wa mata mana'aka asyhadaka qahruh. Terkadang Allah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan hambanya. Mana'aka, menghalang-halangi keinginan hambanya. Itu sebenarnya asyhadaka qahruh. Sebenarnya Allah ini sedang menunjukkan bahwa keberhasilan yang ada pada manusia itu betul-betul dari Allah. Mungkin kalau orang di dalam hidupnya tidak pernah menemukan suatu kegagalan, di dalam hidupnya tidak pernah merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin dia itu berpikir, ini kesuksesan dari saya, ini keberhasilan dari saya, dan ini yang ada pada diri saya. Makanya tidak heran ketika Fir'aun mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan. Karena selama hidupnya Fir'aun tidak pernah sakit. Dengan tidak pernah merasakan sakit, muncul dari pribadinya seakan bahwa ini yang ada pada diri saya, seakan ini adalah kesempurnaan yang ada pada diri saya. Maka dengan lantangnya Fir'aun menolak untuk menyembah Allah, tidak mengakui tentang keesaan Allah, bahkan mengikrarkan dirinya, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Inilah, makanya Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita ada sesuatu yang kita inginkan, tapi pada kenyataannya Allah tidak kunjung memberikannya atau belum memberikannya. Ini sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang amat sangat mulia, merupakan sesuatu yang amat sangat berharga, karena wa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika. Karena yang demikian ini sebenarnya adalah menunjukkan kepada kita agar kita semakin arif dengan Allah, semakin makrifat dengan Allah, semakin mengakui tentang keberhasilan Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada seorang ba'dus sholihin, dia berumah tangga, di dalam hidupnya menginginkan adanya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi di dalam perjalanannya
Ternyata Allah menyuguhkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dirinya. Diberikannya seorang istri yang tolehah, bukan solehah. Dia berakhlak tidak baik. Suatu hari ada teman dari orang yang soleh tersebut datang bersilaturahim. Kebetulan orang yang soleh ini sedang pergi ke daerah untuk mencari kayu. Temannya datang ke rumah, ditemui oleh sang istrinya. Kemudian temannya menanyakan, saya teman dari suami panjenengan. Saya datang ingin bersilaturahim. Apa jawaban istrinya? Suami saya sedang pergi mencari kayu dan mudah-mudahan tidak kembali. Kalimatnya begitu. Bukannya mendoakan agar suaminya bisa kembali dengan selamat, tapi malah berbalik, mudah-mudahan tidak kembali. Sampai temannya itu kaget, loh kok istri begitu? Bukannya mendoakan suaminya dengan sesuatu yang baik, tapi kok malah berharap suaminya tidak kembali, barangkali menginginkan adanya kebebasan. Temannya menjadi berpikir, kok bisa ya istri teman saya yang sangat soleh kok begitu tolehah, begitu jahat akhlaknya. Tapi pada kepribadian suami yang soleh tidak merasa bahwa istrinya itu jahat. Ini pelajaran yang harus kita hayati dan mudah-mudahan kita mampu untuk merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita juga berumah tangga, berkeluarga, dan kita menginginkan keluarga kita adanya kelestarian, adanya kelangsungan, bukan hanya di dunia, tapi hatal akhir. Si suami tersebut tidak merasa bahwa istrinya itu jahat. Dia bersikap biasa, tidak pernah marah, dan juga tidak pernah melampiaskan kekesalannya di hadapan istrinya yang nyata-nyata itu jahat. Tapi lebih bertutur kata yang santun, lebih berperilaku yang indah. Suatu hari temannya datang lagi dan kebetulan suaminya pulang dari mencari kayu. Apa yang dilihat oleh temannya? Ternyata kayu yang semestinya dipanggul oleh dirinya itu malah dibawakan oleh macan yang ada di belakangnya. Dihantar oleh macan dan kayunya ada di punggung macan. Dihantar sampai ke rumah. Setelah nyampe di rumah, diturunkannya kayu dan kembalilah macan ke hutan. Temannya kagum. Loh, kok kamu dihantarkan oleh macan? Siapa yang perintah? Temannya hanya mengatakan, ini adalah pertolongan dari Allah. Aku mencari kayu di hutan, setelah aku cari, macan datang dan mempersilahkan, seakan andaikan macan itu bisa ngomong, macan mempersilahkan untuk meletakkan kayunya di atas punggungnya dan dibawanya berjalan di belakang orang soleh tersebut. Itu berjalan bukan 1 bulan, berjalan selama dalam berumah tangga.
Setelah sekian tahun, temannya datang kembali. Melihat teman yang soleh pulang dari hutan dan mencari kayu, dan kayunya dibawa oleh sendiri. Tidak dihantarkan oleh macan. Kemudian temannya tanya, loh, tahun dulu pada waktu saya ke sini, sampai cari kayu, kayunya yang bawa macan. Tapi kok sekarang dibawa sendiri, kenapa? Jawaban dari temannya, dulu Allah memberikan pertolongan kepada kita. Karena mungkin dihadapkannya kita kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi sekarang Allah telah menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam rumah tangga kita. Sehingga aku cari kayu, pulang dari hutan, kayu aku bawa sendiri. Kok begitu? Iya, sekarang saya berumah tangga dengan istri solihah. Dulu saya berumah tangga dengan istri yang kurang baik di dalam akhlaknya. Tapi sekarang istrinya sudah meninggal. Aku sudah menikah lagi dengan istri solihah. Saya dalam rumah tangganya sangat harmonis. Tidak ada omongan-omongan kasar, tidak ada perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Yang ada semua menyenangkan. Dari sinilah akhirnya Allah yang tadinya memerintahkan macan untuk membantu aku, sekarang tidak lagi Allah memerintahkan macan untuk membantu aku. Inilah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi apapun yang disuguhkan oleh Allah, jangan sampai menggeser kita di dalam beribadah kepada Allah. Lebih-lebih memunculkan keputusasaan. Karena saya yakin semua yang disuguhkan oleh Allah ini adalah sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang disuguhkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mengatakan senang, tidak mungkin. Karena ad-dunya mahalul fitan. Dunia adalah tempat ujian. Tidak mungkin kita ini merasakan kesenangan di dunia. Andaikan kita merasakan kesenangan, itu sebenarnya kesenangan yang sifatnya sementara. Tapi pada hakikatnya dunia penuh dengan ujian. Maka berusahalah kita untuk menjadi orang yang arif. Berusahalah untuk memandang segala sesuatu yang diberikan oleh Allah dengan kacamata batin. Jangan dengan kacamata zahir. Sebab kalau kita memandang dengan kacamata batin, kita akan sadar betul bahwa semua yang diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Semua yang disuguhkan oleh Allah pasti merupakan sesuatu yang terbaik. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah tidak sampai mengganggu kita di dalam melakukan ibadah. Tidak terganggunya kita di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Tidak terhalangnya kita di dalam menuju kepada suatu keberhasilan. Manakala kita ini pandai memandang apapun yang diberikan oleh Allah dengan kacamata batin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secuil yang saya sampaikan bisa menggugah dan membangkitkan kita bahwa perlunya kita memandang segala sesuatu dengan kacamata batin. Bukan dengan kacamata zahir, karena kacamata zahir lebih tertuju kepada sesuatu yang menyenangkan yang sebenarnya itu adalah sifatnya sementara. Tapi kalau kacamata batin pasti akan lebih memandang kepada sesuatu yang menyenangkan yang sifatnya hakiki. Kebahagiaan
yang abadi fid dunya wal akhirah. Saya kira ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ditata hatinya untuk dijadikan sebagai hambanya yang selalu berjalan di atas rel-rel yang lurus, sehingga kita betul-betul nyampe kepada tujuan. Tujuan kita itu adalah salamatil uqbah, selamat akhirat. Kita bisa masuk ke dalam pintu surga dan di sana ada tempat yang sangat menyenangkan. Disitulah tujuan kita. Mudah-mudahan apa yang ada di dunia tidak sampai mengganggu kita di dalam menuju kepada jalan yang lurus. Semuanya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana la tasalna fi maqamina hadza damban illa hufartah wa la aiban illa satartah wa la maridan la syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawid dunya wal akhirah qadaitah wa stata bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.